Will you go to the World Cup, Pascal? Of course. Oh, lovely. Pascal, will you join Indonesia, Pascal? Yes, we need to. Yeah? We're going to the World Cup 2030. What do you think, Pascal? Thank you, Joe. Thank you. What do you think, Pascal? No Firo, no party. That's why I had to get the Joe Firo. Thank you, Will you Pascal. go to the World Cup, Pascal? Of course. Oh, lovely. FIFA dikabarkan tengah mempertimbangkan perubahan besar untuk Piala Dunia FIFA 2030 dengan menambah jumlah peserta menjadi 66 negara. Wacana tersebut dinilai bisa membuka peluang lebih besar bagi timnas Indonesia untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia. Sebelumnya, FIFA sudah lebih dulu memperluas format Piala Dunia FIFA 2026 dari 32 menjadi 48 peserta. Pada edisi 2026, timnas Indonesia nyaris mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun langkah skuad Garuda yang dipimpin Jai Itzes harus terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Meski Piala Dunia 2026 belum dimulai, FIFA disebut sudah menyiapkan inovasi baru untuk edisi 2030. Badan Sepak Bola Dunia itu sedang mengkaji proposal penambahan peserta menjadi 66 tim. Jika rencana itu benar-benar diterapkan, peluang skuad Garuda untuk tampil di Piala Dunia tentu semakin terbuka lebar. Apalagi kini timnas Indonesia berada di bawah arahan John Hartman yang diproyeksikan membangun skuad menuju 2030. Hartman menilai pengembangan timnas Indonesia harus memiliki target jangka panjang agar mampu bersaing di level dunia. Media Vietnam mulai ketar-ketir terhadap manuver terbaru timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Skuad Garuda disebut berpotensi mendapat tambahan kekuatan besar jika rencana naturalisasi sejumlah pemain diaspora benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat. Kabar tersebut menjadi sorotan media Vietnam, Soha, yang menilai Indonesia bisa kembali menghadirkan ancaman besar bagi para pesaingnya di Asia Tenggara. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia dan Vietnam akan kembali berada dalam jalur persaingan panas pada agenda besar kawasan, termasuk Piala AFF 2026. Dalam laporannya, Soha menyoroti rencana Indonesia untuk menambah amunisi lewat pemain keturunan yang saat ini berkarir di luar negeri. Media tersebut menyebut ada 6 nama yang ramai dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia era John Hartman. Sorotan media Vietnam itu muncul setelah John Hartman sempat berbicara soal pemain diaspora yang sedang dipantau untuk masa depan timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut memang tidak menyebut nama secara langsung, tetapi ia mengungkapkan bahwa ada beberapa pemain muda dari berbagai negara yang masuk radar. Bagi Vietnam, perkembangan ini tentu tidak bisa dianggap remeh, karena Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin agresif membangun kekuatan lewat jalur diaspora. Kehadiran pemain-pemain keturunan sebelumnya terbukti membuat level persaingan timnas Indonesia meningkat, terutama dalam duel-duel penting di kawasan Asia Tenggara. Soha bahkan menilai tambahan pemain naturalisasi bisa membuat timnas Indonesia menjadi tantangan besar untuk Vietnam. Peluang PSSI untuk mendekati bek Leeds United, Pascal Struijk, agar mau membela timnas Indonesia kembali terbuka setelah namanya tidak disertakan dalam daftar 26 pemain timnas Belgia untuk Piala Dunia 2026. Absennya Struijk dari skuad berjuluk Red Devils tersebut menjadi celah potensial bagi pelatih John Hartman dan timnas Indonesia. Bek tengah 26 tahun yang memiliki nilai pasar 382 miliar rupiah itu tercatat belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim nasional senior Belanda maupun Belgia. Struijk memiliki profil ideal dengan postur 1,90 meter dan fleksibilitas untuk bermain sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Pemain yang memiliki kontrak di Leeds United hingga musim panas 2027 ini memenuhi syarat untuk mewakili 3 negara, yaitu Belgia sebagai tanah kelahiran, Belanda, dan Indonesia. Karena belum pernah membela tim senior Belgia maupun Belanda dalam ajang kompetitif resmi, pintu bagi Struijk untuk mengenakan jersey Garuda sama sekali belum tertutup. Jika PSSI berhasil memanfaatkan momentum ini, kehadiran Struijk akan menjadi peningkatan mutu yang sangat signifikan bagi lini pertahanan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menegaskan bahwa pemain yang ingin membela skuad Garuda tidak cukup hanya memiliki kualitas di lapangan.
Menurutnya, pemain timnas Indonesia harus memiliki mental pejuang, disiplin tinggi, dan komitmen penuh untuk membawa Merah Putih menuju level dunia. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hartman saat membahas proyek besar timnas Indonesia dalam menghadapi agenda penting beberapa tahun ke depan, mulai dari FIFA Matchday, Piala Asia, hingga target besar lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih asal Kanada itu disebut tengah mempersiapkan regenerasi dan penambahan pemain diaspora dari kompetisi Eropa maupun Amerika untuk memperkuat skuad Garuda. Namun Hartman menekankan bahwa siapapun pemainnya, baik lokal maupun diaspora, wajib memenuhi syarat utama, yakni bermain dengan hati dan tujuan besar untuk Indonesia. Dalam wawancaranya di Jakarta, John Hartman secara terbuka mengatakan dirinya tidak tertarik kepada pemain yang hanya ingin mencari popularitas, ketenaran, atau keuntungan pribadi saat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, pemain yang layak membela timnas Indonesia adalah mereka yang benar-benar memiliki tekad untuk mengubah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Hartman bahkan mengaku bisa melihat kesungguhan seorang pemain dari cara mereka menunjukkan komitmen dan mentalitas. Kini, ia ingin menerapkan filosofi yang sama bersama timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2030. Dengan kombinasi pemain lokal, diaspora berkualitas, serta disiplin ketat, timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing di level Asia, bahkan dunia dalam beberapa tahun mendatang. Media asal Vietnam The Thao turut menyoroti program naturalisasi berskala besar yang kembali diterapkan timnas Indonesia. Menurut The Thao, program naturalisasi tersebut berpotensi menyulitkan timnas Vietnam untuk bersaing dengan timnas Indonesia, terutama dalam agenda-agenda resmi FIFA. Ya, timnas Indonesia dilaporkan tengah menyusun rencana untuk menggait deretan pemain keturunan baru berkualitas demi mendongkrak kekuatan tim pada akhir tahun 2026. Langkah agresif ini langsung memantik perhatian publik sepak bola Asia Tenggara, terutama timnas Vietnam, yang berpotensi menjadi rival utama mereka. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, PSSI saat ini tengah memantau secara intensif 6 pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Nama-nama yang masuk dalam radar tersebut meliputi Laurin Ulrich, Jensen Silt, Tristan Goyer, serta Pascal Struck. Seluruh pemain bidikan ini memiliki latar belakang yang menjanjikan, yakni tumbuh dan besar di ekosistem sepak bola modern Eropa, Amerika Serikat, serta Australia. Mereka dinilai mempunyai keunggulan dari segi postur tubuh, kecepatan, hingga pemahaman taktik yang matang. Rencana penambahan amunisi ini bukan sekedar rumor belaka. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, secara terbuka telah mengonfirmasi pihaknya sedang bergerak aktif memburu pemain keturunan untuk memperkuat komposisi timnas Indonesia. Juru taktik asal Inggris tersebut membenarkan adanya komunikasi yang tengah dijalin dengan 2 pemain di Jerman, 2 di Belanda, serta beberapa talenta keturunan Indonesia yang menetap di Australia dan Amerika Serikat.